Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman dimanapun antum berada, pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri. Kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yang mungkin itu menjadi kebiasaan banyak orang di sekitar kita atau teman-teman di sekitar kita. Namun ini sangat penting sekali buat kita yang masih muda. Bagaimana caranya bersikap, bagaimana caranya berbicara dengan teman, bagaimana caranya akhlak itu harus berbaik kepada teman kita dan sebagainya. Insya Allah seperti teman-teman. Nah, di samping saya itu sudah ada Ustadz saya. Ini Ustadz Muhsin Haryanto MAG. Beliau selalu ngisi kajian di Masjid Kaji Madalan. Dan alhamdulillah sekarang sedang bersama kami di sini. Insya Allah akan menjawab pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan teman-teman juga. Oke, Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ini Ustadz ada pertanyaan Ustadz yang menjadi kebiasaan anak muda di tengah-tengah lagi diskusi gitu Ustadz. Kadang banyak anak muda itu yang bilang gini Ustadz, ketika bertemu itu, kamu ini keluar kata-kata yang kotor. Misalkan mohon maaf, kata-kata monyet kamu, anjing kamu ngapain di sini, kayak seperti itu Ustadz. Apakah hal-hal seperti ini itu karena gini Ustadz, alasannya itu anak-anak muda ini katanya, loh itu kan untuk mempererat kita saja, itu kan bahasa gaul. Kalau nggak seperti itu nggak gaul alasan gitu. Nah, gimana tanggapan Ustadz soal masalah ini Ustadz? Ya, memang sebuah kata itu ketika dikatakan punya konteks itu ya. Tapi kita harus melihat bagaimana sebuah kata itu ketika kita katakan itu maknanya apa. Ketika kita katakan di ruang publik. Ruang publik itu bisa ruang di mana orang banyak itu bisa mendengar apa yang kita katakan. Nah, kalau kita itu punya sejumlah kata yang oleh orang banyak itu dianggap sebagai kata-kata yang tidak baik, ya jangan diucapkan. Ya seperti kata-kata yang terkait dengan nama binatang. Nama binatangnya memang itu, tapi ketika itu kita katakan di ruang, di tempat, di waktu, dalam kesempatan yang beragam, itu bisa bermakna berbeda. Sehingga nama itu menjadi sesuatu yang ketika kita katakan dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, sehingga kita bisa dianggap tidak sopan. Satu kata, misalnya ketika itu kita katakan ketika kita mengajar hal-hal yang terkait dengan nama binatang itu, ya orang tidak akan mengatakan kita sedang mengatakan sesuatu yang baik. Karena nama binatang itu harus dikatakan seperti itu di ruang yang memang memerlukan kata-kata itu. Nah, tapi ketika kita berada di ruang yang tidak memerlukan kata-kata itu, dan bahkan memandang kata itu sebagai kata yang kotor, ya tidak usah kita ucapkan dan tidak perlu kita ucapkan. Dan bahkan sesuatu itu menjadi terlarang karena secara kultural orang memandang bahwa kata-kata itu adalah kata-kata yang tidak sopan untuk kita katakan. Kebiasaan anak muda itu mesti harus dikoreksi. Jangan sampai membiasakan diri untuk mengatakan sesuatu yang oleh publik, oleh banyak orang itu dipandang sebagai rangkaian kata atau kata-kata yang tidak baik. Sehingga kita itu akan tercitrakan sebagai orang yang tidak baik. Dan pada akhirnya ketika kita mengatakan sesuatu yang oleh teman kita itu dianggap sesuatu yang biasa, karena terbiasa kita katakan di ruang publik yang pada saatnya kita akan dipandang sebagai orang tidak baik oleh banyak orang. Nah, kalau misalkan gini Ustaz, kita kan punya kelompok atau teman-teman yang sekitar kita itu yang sering mengatakan atau mengucapkan hal tersebut. Terus kita kan tidak terbiasa akan hal tersebut. Bagaimana sikap kita Ustaz? Apakah kita itu pergi dari lingkungan itu, atau mungkin kita menegurnya, atau mungkin memarahinya, atau gimana sikap kita ketika berada di situasi ya, sikapi dengan kearifan. Artinya apa? Ya, kita harus punya cara yang tepat untuk mengingatkan siapapun yang bisa kita ingatkan atau sesuatu yang perlu kita ingatkan dari banyak orang. Nah, yang penting ini. Ya, itu yang lebih penting. Jadi kalau bahasanya orang dakwah itu ada retorika, ada seni di dalam berbicara, yang pada saatnya orang tidak harus mengatakan sesuatu itu apa adanya, tetapi punya cara yang terbaik untuk mengatakan sesuatu itu sehingga sesuatu yang kita katakan itu ditangkap atau diterima orang dengan baik. Misalnya kita mau memarahi orang, jangan kesankan bahwa kita itu merendahkan orang yang kita marahi. Nah, Jadilah orang yang memarahi orang dengan kata-kata, dengan mimik, dengan gestur
yang membuat orang itu tidak merasa diremehkan, dilecehkan atau dihina. Bahkan orang itu merasa terhormat dengan apa yang kita katakan. Berarti itu cara, ya. Jadi katanya sama, rangkaian katanya sama, kalimatnya sama, tapi cara kita menyampaikan itu tidak sama. Itu maknanya akan berbeda. Jadi kalau saya berjumpa dengan Ihsan untuk mengingatkan Ihsan, tidak perlu saya katakan dengan kata-kata yang dicitrakan oleh Ihsan itu sebagai sesuatu yang merendahkan Ihsan. Justru saya harus mengatakan sesuatu yang pada saatnya direspon Ihsan sebagai sesuatu yang dianggap menghormati atau memandang penting Ihsan sebagai lawan bicara saya. Saja satu kata, Ihsan katakan dengan kata-kata yang agak tidak sopan, saya katakan, wah, saya pernah juga mendengarkan kata-kata itu. Tetapi ada loh orang yang ketika mendengarkan kata-kata itu tidak berkenan, karena kata-kata itu menurut sebagian orang itu menjadi kata-kata yang bisa menyakiti hati orang. Tetapi sekali lagi itu di ruang publik, itu Pak, di ruang kita. Saya pribadi nggak ada masalah. Tapi kita harus berhati-hati. Kita jangan menuduh orang, tapi katakan pada diri kita. Kita harus berhati-hati ketika berkata-kata, sehingga apa yang kita katakan itu tidak membuat orang tersinggung. Saya kan tidak memarahi seseorang, tapi apa yang saya katakan sesungguhnya saya tujukan pada Ihsan yang ingin saya nasihati. Tapi saya tidak terkesan menggurui, karena saya justru mengatakan kita. Artinya saya termasuk di dalam itu. Termasuk ketika saya menasihati orang lain, saya bisa memberi ilustrasi tentang diri saya. Saya itu pernah malas. Ternyata kemalasan itu membuahkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Akhirnya saya kemudian mengubah perilaku saya yang pada waktunya itu tidak akan mungkin saya kembangkan menjadi perilaku yang seklimat, yaitu kemalasan. Saya harus jadi orang yang rajin, sehingga saya menjadi orang yang lebih bermanfaat. Itu kan sesuatu yang seolah-olah saya katakan sendiri, tapi karena ada yang mendengar, orang terinspirasi dengan apa yang saya katakan. Jadi memang Ustaz, ketika kita mau ingin menegur teman pun bukan berarti menghindar, tapi harus kita tegur, namun dengan substansinya itu adalah teguran. Tapi kata-kata yang kita ucapkan, diksinya kita pilih dengan diksi yang baik. Mimik kita juga kita coba untuk kita tampilkan dengan mimik yang mengesankan, kita menghargai. Gestur kita juga begitu. Sikap tubuh kita itu kan mengesankan sesuatu. Jadi masalah yang sering kali tidak kita perhatikan, menunjuk orang dengan jari telunjuk itu kan tidak sopan. Tapi kalau menunjuk dengan 5 jari itu sopan. Saya melihat yang seperti ini baik, yang seperti ini lebih baik, yang seperti ini kurang baik, tetapi yang seperti itu kok terasa tidak baik. Bahkan ada sesuatu yang sama sekali tidak baik, seperti ada yang seperti yang di sana. Kita tidak menunjuk orang, tapi menunjuk sesuatu yang orang-orang dipahami bahwa ada sesuatu yang tidak baik harus kita hindari. Dengan cara menunjuk yang tidak menunjuk langsung pada orang, karena apa? Kita menunjuk dengan 5 jari. Atau kita menunjuk diri kita. Dalam diri kita itu seringkali ada sesuatu yang tidak nyaman. Apa? Perasaan dengki. Ternyata lebih nyaman kalau kita itu membuang perasaan dengki. Nah, itu artinya kita menasihati orang jangan suka mendengki. Gitu teman-teman. Jadi kalaupun kita ingin menasihati orang lain, cara menunjuk aja itu sangat penting. Kalau menunjuk itu mungkin sedikit tidak sopan. Jadi memang ada cara-cara tersebut, nanti sudah disampaikan juga sama Ustaznya teman-teman. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Untuk mengganti kata-kata itu, misalkan kata-kata mohon maaf tadi kata-kata ini itu, terus anjing itu dan sebagainya, kira-kira ketika kita bertemu dengan teman yang sebaya dan sebagainya, teman-teman untuk mengobrol, kopi, ngobrol dan sebagainya, kira-kira apa ini ketika bertemu kata-kata yang baik Ustaz? Kita memulai untuk membiasakan diri mengatakan sesuatu yang tidak sama dengan kata-kata mereka, yang pada saatnya mereka ketika mendengar faham bahwa kata itu memang lebih layak untuk digunakan ketimbang atau daripada kata-kata yang mereka ucapkan. Nah, kan gitu. Mungkin menggunakan kata assalamualaikum kayak gitu-gitu. Assalamualaikum. Wah, misalnya assalamualaikum. Wah, masya Allah. Masya Allah gitu. Masya Allah. Luar biasa ya. Masya Allah, luar biasa. Ketika kita menyelesaikan sesuatu, subhanallah. Kenapa harus begitu ya? Astagfirullah. Itu ucapan-ucapan yang ketika kita biasakan menjadi sesuatu yang
mengalir saja menjadi sesuatu ucapan yang kita nikmati. Dan pada saat itu kita biasakan di lingkungan kita yang kecil, itu membiasakan diri juga dengan kata-kata itu sehingga menikmati kata-kata itu. Kata subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kan menjadi sesuatu yang enak kita ucapkan ketika kita terbiasa. Makanya biasakan diri kita untuk mengucapkan sesuatu yang baik dengan kalimat thayyibah. Kalau kita punya kalimat thayyibah, kenapa harus memilih kalimat yang lain yang tidak baik? Nah, siap. Nah, gitu kan? Gitu siap. Nah, teman-teman dimanapun antum berada, gunakanlah kata-kata yang baik seperti yang disampaikan Ustaz tadi, ya seperti zikir tadi Ustaz, ya Allahu Akbar, Subhanallah, ya kayak gitu teman-teman. Bisa dicek ulang kembali jika video ini belum dipahami, diputar lagi sedikit lagi teman-teman. Nah, itu dia pertemuan saya hari ini dengan Ustadz saya. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Ustadz pertemuan kita. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.